Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Ahmad Yedianda bersama rekan saya, Ataya Naswa, Encana Prastiwi, Munik Utami, dan Salsabila Safa. Berikut ini merupakan video manajemen plan di Danau Rawapening. Yang pertama adalah karakteristik perairan. Rawapening berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang dibatasi oleh 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bawen, dan Kecamatan Banyu Biru. Rawapening terletak di cekungan terendah lereng Gunung Berbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Rawapening sendiri memiliki luas sekitar 2020 hektar yang merupakan danau alami dibendung untuk keperluan irigasi dengan 9 sungai yang bermuara ke waduk dan 1 sungai yang keluar, yaitu Sungai Tuntang. Di Rawapening, kegiatan perikanan umumnya dibagi menjadi 2, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang pertama adalah perikanan tangkap. Sebagian besar masyarakat di sekitar Rawapening kegiatannya didominasi oleh perikanan tangkap, dengan jumlah rumah tangga produksi 1.650 dan produksi hasil tangkapan sekitar 1.000 sampai 1.200 ton per tahun. Jenis ikan tangkap di Rawapening antara lain adalah nila hitam, mujair, udang tawar, wader hijau, udang-udangan, gabus, sepat siam, betutu, dan lele. Kemudian selanjutnya perikanan budidaya. Ikan dibudidaya menggunakan keramba tancap dan keramba jaring apung. Ikan yang dibudidaya antara lain adalah ikan mas, ikan tawes, ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan bawal, dan ikan kowan. Tetapi ikan gurami hanya dibudidayakan di keramba jaring apung. Berikut merupakan alat tangkap yang digunakan di Rawapening. Yang pertama adalah berancang, selanjutnya pancing, jaring insang, bubu, dan jala. Kemudian, analisis SWOT internal ada strength dan weakness. Strength, Rawapening terletak di tempat yang strategis, memiliki pemandangan yang indah, kemudian sumber daya perikanan yang melimpah, dan masyarakat peduli akan pembenahan yang akan dilakukan di Rawapening. Kegiatan ekonomi juga sudah berkembang, akses jalan menuju tempat tersebut juga mudah, infrastruktur atau fasilitas sudah cukup, dan memiliki taman rekreasi yang dapat menarik minat para wisatawan. Kemudian weakness, yang pertama perairan kurang terawat, kedua pengelolaan perizinan yang kurang, kemudian kurang memperhatikan pengelolaan lahan, bantuan pemerintah sedikit, tidak ada aturan baku, dan belum adanya pengelolaan yang tepat menyebabkan kematian eksistensi sebagai kawasan wisata. Kemudian fasilitas yang tersedia kurang memberikan kepuasan bagi pengunjung. Kemudian analisis SWOT eksternal. Yang pertama ada opportunities. Merupakan danau alam yang multifungsi sebagai pembangkit listrik, irigasi, perikanan, air baku, dan pariwisata. Kemudian potensi sumber daya manusia di sana juga sudah cukup. Mempunyai potensi sebagai tempat pengembangan perikanan darat, seperti perikanan tangkap dan perikanan budidaya, terutama untuk budidaya keramba jaring apung dan keramba tancap. Lalu pengembangan kawasan wisata, waterpark yang sedang tren untuk saat ini. Pembangunan infrastruktur atau fasilitas pendukung pariwisata. Kemudian TRIS, ada eksploitasi yang dan pemanfaatan yang berlebihan, kemudian penurunan kualitas perairan, debit air, dan pendangkalan danau akibat sedimentasi, lalu menerima beban limbah yang cukup banyak, dan proses alami yang terjadi, penyebab terjadinya perubahan status trofik perairan. Selanjutnya yaitu strategi SWOT eksternal. Yang pertama yaitu strength dan opportunities atau strategi SO. Poin yang dapat kita lakukan antara lain memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perairan Rawapening tidak hanya sebagai objek wisata saja, namun juga mengembangkan usaha perikanan tangkap dan juga usaha perikanan budidayanya. Kemudian, memanfaatkan sumber daya manusia sekitar untuk turut mengelola, menjaga, dan mengembangkan potensi pariwisata Rawapening. Untuk poin yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian setempat melalui usaha-usaha di bidang perikanan seperti pengolahan produk perikanan. Strategi selanjutnya yaitu strategi weakness opportunities atau WO. Poin yang dapat kita lakukan antara lain menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat terkait penyediaan peningkatan fasilitas. Poin yang kedua,
menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat sekitar dan pemerintah untuk bersama-sama mengelola, merawat, dan juga menjaga perairan rawa-pening seoptimal mungkin. Selanjutnya, mengajukan permohonan kepada pihak berwenang terkait perizinan dan regulasi mengenai pengelolaan dan juga penetapan zonasi di perairan rawa-pening. Yang terakhir yaitu mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah untuk mendukung kegiatan perikanan di rawa-pening, seperti pengadaan alat tangkap. Setelah melakukan analisis SWOT terhadap perairan di rawa-pening, diperlukannya strategi dalam manajemen, pengelolaan, dan perkembangan di perairan rawa-pening. Di dalam strategi SWOT terbagi menjadi dua aspek, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal, terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu ST dan WT. Untuk ST dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan terhadap tata ruang lahan, air, dan sumber daya alam lainnya di perairan rawa-pening. Kemudian menciptakan sumber daya manusia yang peduli terhadap lingkungan, serta adanya fasilitas pendukung dalam mengembangkan kegiatan ekonomi di rawa-pening. Kemudian untuk WT dapat dilakukan dengan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat dalam pembangunan dan penyediaan fasilitas. Kemudian instansi terkait dalam melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kualitas air di perairan rawa-pening, serta adanya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat terhadap pengelolaan perizinan dan lahan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah manajemen plan terkait rawa-pening. Nah, manajemen plan ini adalah kegiatan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan di Danau Rawapening. Next. Nah, ada 4 poin. Nah, poin yang pertama ada pengelolaan sumber daya perikanan dan kualitas air. Ini meliputi sistem perikanan berkelanjutan. Yang kedua ada controlling perkembangbiakan eceng gondok. Dan yang ketiga ada pengawasan kualitas air secara rutin dan terstruktur. Nah, jadi yang pertama ini di Danau Rawapening untuk kelestarian sumber daya perikanannya itu bisa menerapkan sistem perikanan berkelanjutan untuk perikanan di danau. Perkembangbiakan eceng gondok seperti yang diketahui di Rawapening sendiri, eceng gondok itu menjadi salah satu tumbuhan air yang banyak gitu. Jadi untuk penanganannya itu dapat dilakukan controlling perkembangbiakan eceng gondok secara rutin oleh masyarakat ataupun stakeholder terkait. Dan yang ketiga adalah pengawasan kualitas air atau manajemen kualitas air secara rutin dan terarah. Yang poin selanjutnya adalah sosial dan ekonomi. Yang pertama itu ada Badan Sosial Pemberdayaan dan Penyuluhan Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Sumber Daya. Yang selanjutnya ada kelompok masyarakat lokal untuk pengembangan bisnis pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga ada social project mendukung program pengembangan dan pengelolaan sumber daya. Yang pertama itu adalah pembentukan Badan Sosial Pemberdayaan dan Penyuluhan Masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya. Jadi badan ini akan bergerak dalam penyuluhan terhadap masyarakat sekitar Danau Rawapening untuk tetap memanfaatkan dan memaksimalkan pengelolaan serta potensi sumber daya yang ada di Danau Rawapening. Yang selanjutnya adalah kelompok masyarakat lokal untuk pengembangan bisnis pemanfaatan sumber daya. Nah, kelompok masyarakat ini nanti akan ini juga berkaitan dengan Badan Sosial Pemberdayaan dan Penyuluhan. Jadi ini adalah merupakan program terusan dari adanya pemberdayaan masyarakat. Nah, fungsinya itu memanfaatkan potensi sumber daya dalam dunia bisnis. Yang selanjutnya ada social project yang mendukung program pengembangan pengelolaan sumber daya. Program social project ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun badan sosial terkait untuk pengelolaan dan kelestarian Danau Rawapening. Next. Poin yang selanjutnya ada infrastruktur dan fasilitas. Nah, untuk fasilitas infrastruktur dan fasilitas sendiri ada peningkatan pariwisata dan pengadaan pajak retribusi.
Yang selanjutnya ada pengadaan fasilitas perikanan tangkap dan budidaya bagi petani lokal. Yang selanjutnya ada perawatan rutin. Nah, untuk infrastruktur dan fasilitas ini, yang pertama dengan meningkatkan pariwisata yang ada di Danau Rawapening, yaitu dengan mengoptimalkan potensi-potensi pariwisata yang ada seperti pengadaan kapal ataupun taman bermain. Nah, untuk pengadaan kapal dan taman bermain atau yang terkait dengan pariwisata ini dapat diadakan pengadaan pajak retribusi yang fungsinya untuk menambah anggaran dasar untuk perawatan fasilitas. Yang selanjutnya itu pengadaan fasilitas perikanan tangkap dan budidaya bagi petani lokal. Seperti yang diketahui di Rawapening sendiri pemanfaatannya masih belum optimal. Nah, maka dari itu pemerintah dapat mengadakan fasilitas perikanan tangkap dan budidaya bagi petani lokal yang lebih memadai. Dan yang ketiga ada perawatan rutin terkait infrastruktur dan fasilitas dari pemerintah. Yang selanjutnya untuk manajemen pengelolaannya yaitu adalah peraturan pengelolaan. Yang pertama membuat SOP perikanan tangkap dan budidaya terstruktur. Yang selanjutnya peraturan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang jelas dan terarah. Yang ketiga adalah penegakan standar hukum bagi pelanggar peraturan. Nah, untuk peraturan pengelolaan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan juga masyarakat lokal. Yang pertama itu membuat SOP perikanan tangkap dan budidaya ini di bawah pemerintah setempat, dan yang selanjutnya itu peraturan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang jelas dan terarah. Ini juga berada di bawah pemerintah dan juga masyarakat setempat. Untuk yang selanjutnya penegakan standar hukum bagi pelanggar peraturan, di mana ini nanti akan dibentuk badan baru untuk menegakkan hukum-hukum sesuai peraturan yang telah diatur untuk menjaga pengelolaan dan kelestarian di Danau Rawapening. Berikut tadi ada 4 terkait manajemen planning pengelolaan Danau Rawapening yang ada di Semarang. Sekian, terima kasih.